Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada buat kami, Roh Kudus selalu ada buat kami. Untuk menuntun jalan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, turunlah sekarang, hatiku sebagai baik, hidupku
jadi bejana, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari naikkan pujian ini. Lebih sungguh katakan, rinduku Tuhan. Rinduku, yes, amin. Ubah hidup, ku bawa kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidup. Angkat tanganmu, katakan, Roh Kudus penghibur dan penolong. Ku tak takut ya Tuhan, Engkau ada di dalamku. Kau ubah menjadi sukacita. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mari saudara semua kita bangkit berdiri sama-sama. Percaya Roh Kudus hadir buat kita. Ada di dalamku, menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Angkat tinggi tanganmu. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, kami boleh dikumpulkan supaya kami boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami butuh firman yang menjadikan kuat kami, gagah kami, dan yang membuat kami beretika, kami berkarakter. Oleh sebab itu ya Bapa, biar malam hari ini, mari Engkau urapi kami semua, khususnya para wanita-wanita yang luar biasa ini Tuhan, supaya mereka Tuhan akan menjadi wanita-wanita yang memberitakan tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang memberikan keselamatan dari dalam hidup para wanita-wanita yang luar biasa ini Tuhan akan menghasilkan yaitu jiwa-jiwa yang akan mereka bawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan hamba berdoa bagi para wanita, para ladies yang mengalami masalah, persoalan Tuhan, biar firman yang akan kami dengar malam hari ini,
Firman ini akan menjadikan ada jalan keluar dalam setiap hidup kami. Berbicaralah kepada kami. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya mau bicara tentang back to Jesus teaching. Nah, ada pengajaran-pengajaran daripada Yesus, yaitu bicara tentang back to Jesus teaching. Saya khusus mau bicara tentang sesuatu yang kerap kali mengganjal hidup orang percaya. Apa itu? Yaitu kerap kali yang terjadi namanya suka menghakimi atau hakim dan menghakimi. Boleh nggak orang Kristen jadi hakim? Ya boleh. Tidak dilarang untuk orang Kristen itu menjadi hakim. Tetapi untuk menghakimi itu tidak boleh. Tapi standar menghakimi yang saya lihat hari ini di dalam hidup orang percaya yang membuat banyak orang Kristen sehingga mereka menjadi mundur dari Tuhan karena salah konsep ketika mereka menangkap kata mereka dihakimi. Nah, kita lihat dulu di dalam Injil Matius 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ini adalah pengajaran Yesus sebelum Yesus melakukan sesuatu, pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat lagi, yaitu ketika Yesus mengerjakan yang namanya mujizat, merubah roti, 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius di pasal-pasal awal itu sedang diletakkan yang namanya dasar kekristenan. Nah, itu yang namanya back to Jesus teaching. Nah, saya mau bicara malam hari ini yaitu bicara tentang Matius 7 ini. Nah, perikop Matius 7 ayat 1 itu bicara tentang hal menghakimi. Nah, kata hal menghakimi. Ayat yang pertama, Matius 7 ayat pertama berkata seperti ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jelas Yesus berkata kita tidak boleh menghakimi karena nanti kita akan dihakimi. Berarti hukum tabur tuai pasti berlaku. Kemudian yang kedua, dia bilang begini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, di hukum tabur tuai ya, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terus ayat yang ketiga, dia bilang begini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat yang kelima, dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, firman Tuhan ini bicara tentang kata menghakimi, hal menghakimi. Yang tadi saya katakan, boleh enggak kita menghakimi? Kita tidak boleh. Yesus dengan jelas kata, tidak boleh menghakimi. Nah, peristiwa Yesus juga ketika dibawa ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, kemudian para ahli Taurat berkata, orang ini memang nyata-nyata berbuat zina. Memang ditemukan berbuat zina, ketangkap basah. Kemudian dikatakan bahwa hukum di Israel itu kalau orang berbuat zina seperti itu, kedapatan berbuat zina, harus dilempari batu sampai mati. Tapi kemudian Yesus, waktu ditanya kepada Yesus, apa yang harus kamu lakukan? Nah, mereka sedang menguji Yesus. Tapi kemudian dikatakan dalam firman Tuhan itu, Yesus tidak menanggapi, tapi Yesus seperti hanya menulis-nulis di tanah. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapa yang tidak berdosa, boleh melemparkan batu lebih dahulu. Nah, ternyata semua tidak ada yang berani melemparkan sehingga mereka meninggalkan perempuan itu dan akhirnya tinggal Yesus dengan perempuan itu. Kemudian Yesus bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka? Yesus bilang, kalau begitu aku juga tidak akan menghukum engkau, aku tidak akan menghakimi engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini konsep ketika Yesus bicara tidak boleh menghakimi. Karena penghakiman itu jelas itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, yang tadi dari awal saya katakan begini, konsep kata penghakiman yang terjadi sekarang yang membuat banyak orang Kristen mundur dari Tuhan, bukan konsep kata menghakimi ini, tetapi lebih berbicara tentang menyebarkan isu.
menyebarkan sesuatu peristiwa, menyebarkan sesuatu keburukan. Boleh nggak kita menyebarkan keburukan itu? Karena ini yang seringkali terjadi, orang sehingga akhirnya pertemanan putus, persahabatan putus, karena ada sesuatu yang rahasia itu, kemudian diceritakan kepada orang lain, atau ada sesuatu yang tidak baik, itu kemudian disebarkan. Sehingga akhirnya kita berkata begini, ini orang suka menghakimi. Dia tidak lihat balok di matanya, dia cuma lihat selumbar di mata saya. Kemudian dia menghakimi. Dia bicara yang tidak-tidak kepada saya. Sehingga yang terjadi, akhirnya persahabatan itu putus, persaudaraan itu putus karena masalah seperti itu. Nah, saya mau ajak malam hari ini untuk para ladies, karena ini banyak juga yang terjadi itu di kalangan para wanita. Kita hari ini tidak bisa menahan yang namanya mulut orang mau ngomong, ya. Mulut orang mau bicara itu kepada kita, kita nggak bisa tahan. Kita nggak bilang, kamu nggak boleh ngomong-ngomong, ya. Jadi kemudian berarti apakah saya setuju? Apakah firman Tuhan setuju dengan ketika kita mengungkapkan sesuatu kesalahan yang dibuat oleh orang lain? Nah, ada orang bilang begini kepada saya, Pak, saya ngomong belak-belakan aja. Karena firman Tuhan bilang begini, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, saya sepakat dan saya setuju kalau seseorang itu mau mengungkapkan sesuatu kesalahan orang lain itu, menceritakan kesalahan orang lain, tapi tidak dalam konteks menghakimi. Artinya misalnya begini, si A ini tukang utang, suka ngutang nih, di mana-mana ngutang. Namanya kita kalau berteman, otomatis kita harus kemudian menceritakan kepada teman kita, si A ini banyak kasus, dia ini suka ngutang, ya. Jadi, ya kamu mesti tahu, ya. Nah, ketika mungkin si A ini tahu, kemudian si A ngomong, ini si Pak Roy ini ngomong-ngomong ini tentang ini dia suka menghakimi. Nggak benar nih. Nah, saya mau katakan, saya dari sisi saya pribadi, menceritakan itu tidak salah. Karena memang dia tukang utang. Nah, yang tukang utang ini yang marah akhirnya kan. Karena apa? Nanti polanya ini akan terjadi seperti itu terus. Dan kemudian kita bawa di dalam kebenaran, kemudian kita berkata bahwa ini Tuhan tidak mau seperti ini. Salah. Saudara harus tahu bahwa kalau misalnya ada orang yang suka berbuat seperti itu, kita harus cegat. Kita harus kasih tahu ke teman-teman kita. Contoh misalnya dulu kan, ada kasus-kasus robot. Gembala senior ingatkan. Nah, yang sales-sales robot ini tersinggung. Kenapa gereja mau intervensi? Kenapa gereja ini sepertinya buat isu? Itu bukan isu. Karena itu sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi, itu kemudian diceritakan, itu bukan isu dan itu bukan gosip. Kalau gosip itu, dia buat sesuatu begini, kemudian dibumbui, ditambah-tambah, itu namanya gosip. Nah, sekarang kembali lagi sekarang kita tidak bisa, kemudian kita tidak berkata, kita tidak katakan bahwa kita boleh menghakimi, tidak boleh menghakimi. Itu sudah garis mati. Untuk menyatakan orang salah atau benar, itu hanya Tuhan. Tapi saya coba bawa ini tentang isu, tentang sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidup kita, kemudian kita menceritakan kepada orang lain, itu bukan menghakimi. Tapi kita sedang menahan kejahatan itu supaya tidak melebar kemana-mana. Ini kebenaran ini, saudara, ya. Jadi ini harus kita tahu. Nah, oleh sebab itu, sekarang yang seringkali yang ribut pasti itu yang berbuat salah. Yang misalnya dia berbuat kejahatan. Misalnya tadi saya katakan mungkin tukang utang, tukang pinjam barang tidak pulangin, tinggal misalnya suka yang namanya pinjam baju kemudian tidak balikin, dia pakai baju orang, gitu kan, seperti itu. Suka seperti itu. Jadi itu ada sifat-sifat yang buruk. Nah, biasa yang komplain itu pasti mereka. Bukan yang namanya yang menceritakan. Yang diceritain itu yang pasti komplain. Kemudian menjudge orang yang ngomong, kita ini pembawa isu. Padahal itu bukan isu, itu kebenaran. Nah, sekarang banyak yang terjadi juga seperti itu ketika kemudian seseorang ini melakukan sesuatu yang namanya kejahatan, sesuatu namanya tindakan yang jahat, kemudian ketika diceritakan, yang marah pasti dia. Yang saya heran begini,
Kan benar yang diomongin. Misalnya yang diomongin ini kan benar. Kenapa kamu mau marah? Makanya kalau kamu mestinya enggak mau seperti itu, jangan buat seperti itu dong. Nah, sekarang dari sisi yang kita sekarang ini, kita yang tadi saya katakan, kita tidak bisa kemudian menahan mulut orang. Orang mau ngomong apapun, silakan. Tapi sekarang kuncinya ke kita. Makanya back to Jesus teaching adalah bicara tentang pribadi kita. Bukan perubahan diri orang lain. Back to Jesus teaching bicara tentang perubahan hidup kita. Bukan perubahan hidup orang lain. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi yang akan orang bicarakan kepada kita hari ini, itu yang harus kita perbaiki adalah hidup kita, bukan mulut orang. Orang pernah ada ngomong begini, saya sadar ketika saya dulu masih belum bertobat, saya ini tukang tipu. Ya kan? Saya ini suka nipu, pinjam duit, nggak bayar, alasannya macam-macam. Nah, ketika saya sudah bertobat, kemudian orang ngomong, Roy ini tukang tipu. Saya nggak boleh tersinggung. Karena itu dulu saya memang lakukan. Tukang kawin atau tukang apa, kita nggak boleh komplain. Karena itu realita. Itu ada sesuatu histori yang kita buat. Nah, hari ini kita harus bisa membuktikan, itu masa lalu kita, dan next ke depan nggak jadi seperti itu. Itu baru cakep namanya. Itu baru hebat namanya. Jadi kalau hari ini kemudian kita uring-uringan dengan kemudian masa lalu kita, something wrong with you. Ada sesuatu yang salah dalam hidup kita hari ini. Mestinya kalau ada sesuatu yang orang ngomong tentang masa lalu kita, itu namanya kita sedang tuai apa yang kita tabur dulu. Makanya saya coba bagi 3 step malam hari ini, supaya kita ini tidak terganggu. Saya tidak bilang begini, bahwa kita semua sempurna. Kita semua ini mengalami kecacatan hidup. Kita tidak sempurna. Saya dulu tukang tipu, saya dulu narkoba, saya dulu bandar judi, macam-macam saya seperti itu. Saya percaya juga nanti saudara juga punya masa lalu seperti itu. Nah, hari ini kita sekarang berbenah diri dengan back to Jesus teaching ini. Saya coba bagi ada 3 hal pada malam hari ini. Yang pertama, agar supaya kita tidak terganjal dengan apa yang terjadi dengan orang bicarakan tentang masa lalu kita. Yang pertama, Tuhan ingatkan begini, jaga langkah kaki kita hari ini. Karena langkah kaki kita hari ini menentukan masa depan kita. Kalau mau melakukan sesuatu, pikir dulu baik-baik. Karena ini akan jadi rekor kita ke depan. Jadi kalau kita langkah kaki kita jaga baik-baik, saya percaya ke depan kita pasti akan tidak menghasilkan sesuatu yang jahat. Pengkhotbah jelas sekali. Di dalam kitab Pengkhotbah jelas sekali katakan ini, awasilah langkahmu ketika engkau ke rumah Tuhan. Padahal ke rumah Tuhan loh, Tuhan bilang awasi langkah kita. Tuhan suruh waspada dengan tiap langkah hidup saudara dan saya. Supaya ketika kita sampai pada titik di mana kita datang di rumah Tuhan, motivasi kita benar. Banyak orang motivasi yang salah ketika datang di rumah Tuhan. Dia cari berkat, dia cari mujizat. Itu motivasi yang salah. Itu salah satu yang di dalam Pengkhotbah dikatakan, jagalah langkahmu ke rumah Tuhan. Kita harus jaga hidup kita. Nah, jadi yang pertama, supaya orang nggak ngomong kita, jaga langkah kita dengan baik. Ya. Kalau kita langkah kita jaga dengan baik, ini akan menentukan masa depan kita. Kalau hari ini kita bertindak salah, kita bertindak sembrono, ada keputusan yang salah kita ambil, kemudian nanti ke depan orang menceritakan, nggak boleh kita marah. Karena itu benar terjadi. Terkecuali dia buat seorang itu menceritakan sesuatu yang tidak sama dengan fakta yang kita alami. Jadi kita nggak boleh kemudian komplain, kita nggak boleh kemudian bilang, ini orang ini mulutnya nggak beres. Mulut dia seperti itu karena dia menceritakan kita hari ini. Jadi poin kita yang pertama, jaga langkah kita. Jaga langkah kita. Makanya Yakobus juga bilang, jaga mulut kita. Nah, kalau orang berbuat sesuatu, kita jaga juga mulut kita. Jangan orang itu menyebarkan isu atau masa lalu kita, kemudian kita jadi dosa. Jadi dosa dengan apa? Kita marah-marah. Kita menyerang mereka. Padahal ini jadi konsumsi daripada setan seperti itu. Kita diadu domba. Tapi kalau hari ini ketika mungkin terjadi orang ngomong sama saya begini, Pak Roy, dulu Pak Roy katanya orang ngomong Pak Roy tukang tipu. Saya ngomong, oh iya betul. Saya dulu tukang tipu dulu. Kalau sekarang sudah enggak.
Ya, tidak boleh kita tersinggung. Bisa orang bilang, dulu kamu tukang utang. Oh iya, dulu saya tukang utang. Tapi puji Tuhan hari ini, ya karena pertolongan Tuhan saya keluar dari situ. Dulu kamu suka maki-maki. Iya, dulu saya suka maki-maki. Kan dulu. Nah, tapi hari ini kita harus bisa membuktikan. Makanya itu back to Jesus teaching. Perubahan hidup. Perubahan hidup kita. Jadi yang pertama, Tuhan bilang begini, jaga langkah kita. Karena apa Bapak Ibu, ibu-ibu, karena wanita, karena langkah kita hari ini menentukan masa depan kita. Kalau langkah kita salah, maka kita harus siap untuk orang ngomong. Jadi kita tidak bisa tahankan mulut orang. Orang mau ngomong silakan aja. Orang mau ngomong apapun, orang mau bicara apapun, silakan saudara. Tapi yang menentukan itu iklim hati kita. Kita menyikapi setiap omongan-omongan yang datang dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, dia bilang begini. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengelola setiap perasaan hidup kita ya. Yang kedua, melihat sesuatu itu selalu harus dengan pandangan positif. Nah, saya mau kasih tahu begini. Tindakan hidup seseorang, keputusan yang diambil pasti ada positif, ada negatif. Firman Tuhan pun kalau orang melihat dari sisi negatif, pasti ada negatifnya. Ketika orang bicara tentang kutuk, firman bicara tentang kutuk. Orang kalau lihat dari sisi negatif, orang akan ngomong begini, masa Tuhan ngomong kutuk? Masa kita ikut Tuhan dikutuk? Itu kan dari sisi negatif. Padahal kalau kita tidak ikut namanya kebenaran firman Allah, maka kutuk mengikuti kita. Bukan kutuk itu diberikan kepada kita. Nah, itu kan bedanya. Oleh sebab itu hari ini kita harus dewasa, harus bijaksana. Bijaksananya di mana? Melihat sesuatu itu harus dengan kacamata positif. Pandangan positif. Kenapa sih dia ngomong ini? Kenapa sih dia angkat ini? Kenapa dia ngomong saya masa lalu saya diungkit kembali? Nah, ketika kita lihat pandangan positif ini, dari sini kita tahu ada rencana Tuhan. Berarti orang ini ngomong, Tuhan sedang izinkan terjadi. Supaya saya ini harus jaga, waspada. Karena dulu saya pernah melakukan itu. Saya pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Makanya Tuhan izinkan. Ada rencana Tuhan. Tuhan sedang mengizinkan sesuatu yang terjadi. Supaya kita ini waspada dan berjaga-jaga. Makanya ketika seseorang ngomong itu, kita lihat rencana Tuhan apa sih ini. Kenapa dia ngomong ini ya? Gak boleh langsung reaktif dulu. Gak boleh kemudian langsung yang namanya menyerang. Nah, kalau bilang reaktif, saya ini termasuk orang yang sangat reaktif juga. Melihat sesuatu itu kadang-kadang cepat bicara. Saya sadar itu. Dan saya juga banyak ditegur jaga sama gembala senior. Dia bicara kamu ini terlalu reaktif. Cepat sekali respon. Nah, saya belajar ini nggak gampang. Kalau orang ngomong kita mesti tenang dulu. Apa sih maksudnya dia ngomong ini? Kenapa sih dia ngomong ini? Nah, kita mulai kaitkan dengan Tuhan. Oh, Tuhan izinkan dia ngomong ini tentang saya. Supaya apa? Saya ini nggak boleh sombong. Kenapa Tuhan izinkan ini dia ngomong seperti ini? Karena kelihatan saya mulai arogan nih. Kenapa Tuhan izinkan saya mulai dia ngomong seperti ini? Karena tanda-tanda saya kembali ke hidup lama itu udah mulai ada. Itu. Jadi kita lihat pertama rencana Tuhan. Kedua, kita lihat proses supaya kita ini jadi lebih dewasa. Nah, saya lihat banyak Kristen kanak-kanak. Kalau kita reaktif itu kanak-kanak. Tapi kalau kita menyikapi secara bijaksana, maka kita itu menjadi orang lebih dewasa. Kalau anak-anak kan cepat dia reaktif. Tapi kalau orang dewasa, dia pikir dulu. Dia timbang apa yang harus dia kerjakan dulu. Dia pikir baik-baik apa yang harus dia kerjakan. Itu namanya dia melihat itu bahwa Tuhan izinkan sedang ada proses. Proses untuk mendewasakan. Nah, yang menarik, kalau Bapak, Ibu, para ladies lihat hari ini, itu jelas sekali kan di dalam kitab Amsal itu jelas sekali dikatakan begini. Besi menajamkan besi, manusia ditajamkan sesamanya. Nah, jadi kita ini perlu di dalam satu lingkungan. Namanya proses itu sedang terjadi itu pasti orang dekat kita. Suami kita, anak-anak kita, sahabat kita. Itu tempat proses yang paling alami. Tidak mungkin orang luar proses kita. Jadi jangan lagi nanti ada ngomong begini. Kenapa sih teman dekat kok ngomong begini?
Ya karena dia dekat. Kalau dia nggak dekat, nggak mungkin tahu. Nah, makanya kalau saudara rasa, misalnya, apa yang saudara buat, apa yang Anda buat hari ini kemudian tidak perlu diceritakan ke orang lain, jangan cerita. Paling gampang cerita sama siapa? Sama Tuhan. Nah, ada orang bilang begini, ada pepatah di dunia ini bilang begini, durian itu tidak kita bisa simpan. Karena durian itu pasti bau. Nah, kejahatan kita juga, perbuatan kita, apa yang kita kerjakan hari ini, kita itu tidak bisa kita sembunyiin. Pasti akan diketahui oleh orang lain. Apalagi kejahatan. Saudara mau tutup, saudara mau kunci sampai bagaimanapun, pasti satu saat orang pasti akan tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Dan memang sekarang ya orang paling senang cerita seperti itu. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya tidak akan pernah terganggu dengan orang mau ngomong apapun sama saya. Yang penting saya tahu kalau apa yang dulu saya pernah buat, dan saya tidak perlu konfrontasi, saya tidak perlu cek lagi kenapa kamu ngomong begini. Buat apa? Itu dosa-dosa dia, saya tidak mau terganggu. Yang harus saya perhatikan adalah hidup saya. Saya nggak usah urus hidup orang lain. Dia mau ngomong apapun, silakan kamu mau ngomong. Itu hak-hak kamu, dosa-dosamu. Hari ini saya fokus hanya saya dengan Tuhan. Itu aja. Itu jadi yang kedua, melihat sesuatu itu dengan pandangan positif. Dan di situ ada rencana Tuhan kita lihat. Ada proses supaya jadi lebih dewasa. Yang ketiga, yang terakhir, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau tadi saya katakan kemudian kita lihat ada orang ngomong ke kita, ada orang bicara ke kita yang faktanya seperti itu, yang memang pernah kita kerjakan, kemudian kita cari dia, kita tegur dia, itu berarti kita membalas yang jahat dengan kejahatan. Nah, ajaran Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu. Doakan musuhmu, minta berkat sama musuhmu. Luar biasa enggak? Ini kalau saya lihat ajaran Yesus, itu kalau bertentangan 180 derajat dengan hati atau dengan hawa nafsu kita, dengan daging kita. Sangat-sangat bertentangan. Jadi kalau hari ini ada orang yang ngomong seperti itu kepada kita, bicara kepada kita hari ini, kita nggak boleh tersinggung. Dan kita tidak boleh kemudian kita berkata, kalau begitu tak omongin, tak si tahu juga rahasiamu. Akhirnya bongkar-bongkarlah rahasia. Hidup ini nggak boleh ada rahasia lagi, saudara ya. Rahasia itu harus diungkapkan. Dan kadang-kadang begini, kadang-kadang kita harus memahami begini, bahwa sebenarnya kejahatan itu, kesalahan kita kadang-kadang itu harus disingkapkan. Supaya apa? Iblis nggak pakai sebagai komoditi untuk menyerang kita. Nah, itu yang tadi saya katakan, saya itu sangat plong. Kalau saya sudah menceritakan semua apa yang pernah saya kerjakan, saya plong. Saya nggak ada takut-takutnya. Orang mau ngomong apapun, ya nggak masalah gitu. Nah, karena saya tahu saya maunya plong seperti itu, makanya saya jaga langkah saya. Saya hati-hati dengan tindak tanduk hidup saya. Saya mesti waspada, supaya jangan sampai nanti ada celah. Kalau ada celah, di situ setan masuk, iblis masuk, maka hancur hidup kita. Nah, oleh sebab itu, jadi kita nggak usah bingung lagi, nggak usah ribut lagi dengan si A suka ngomong, yang suka gosip, yang gosipnya itu memang benar, ya kan? Saya juga nggak tahu ini perumusan gosip ini. Gosip ini menceritakan kesalahan orang, menceritakan apa yang orang pernah buat, apakah itu gosip? Saya lihat itu bukan. Itu lebih menceritakan tentang, misalnya saya mau sharing, contoh, saya misalnya ketemu sama satu teman. Dulu kan sama, dulu waktu kita zaman corona, itu kalau kita expose orang kena corona positif, marah tuh orang. Padahal benar dia positif. Kalau dia bilang, jangan kasih tahu ya, jangan ngomong-ngomong ya kalau saya positif corona. Padahal kan kalau ngomong itu kan bagus juga supaya waspada orang jangan terjangkit. Tapi orang ini marah. Tapi rentang waktu kemudian, ini kalau orang corona itu malah bangga. Dia isi di story. Puji Tuhan, garis 2 gitu kan. Nah, positif. Nah, seperti itu. Saya bilang kadang-kadang memang ini dunia memang aneh bin ajaib. Kadang-kadang suka diumpetin, kadang-kadang dia vulgar buka seperti itu.
Nah, hari ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, para ladies hari ini, jadi kita ini jangan kita bingung lagi dengan orang mau bicara ke kita. Kita nggak usah lagi kemudian bilang, ini nggak boleh ngomong begini ya. Mau ngomong apapun, silakan ngomong apapun. Kalau kita sudah menjaga langkah kita dengan baik, orang mau ngomong apapun, nggak usah pusing. Kemudian yang kedua, lihatlah sesuatu dengan pandangan yang positif. Karena kalau kita melihat sesuatu dengan pandangan yang positif, maka saya percaya kita akan melihat ada rencana Allah di balik orang ungkapkan itu. Kemudian proses supaya saudara dan saya, kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada sesuatu yang saudara mau simpan, simpanlah. Tetapi durian mau disimpan dimanapun, tetap pasti akan mengeluarkan sesuatu yang baik, yang bau. Berbau akan keluar dari dalam setiap hidup seperti itu. Tapi kalau kita menyimpan sesuatu yang wangi, sesuatu yang berbau harum dalam hidup kita, orang akan menceritakan sesuatu yang baik. Kalau kita hidup dalam kebaikan, rajin-rajinlah berbuat baik, maka akan banyak orang menceritakan dan keburukan kita, tapi mereka akan menceritakan sisi baik kita. Sisi buruk dan sisi baik tidak bisa kita tahan mulut orang untuk tidak menyampaikan, untuk tidak menceritakan. Tapi saya percaya sisi baik, sisi buruk, orang bisa menceritakan, itu terserah apa kata orang. Tapi hari ini kita jaga hidup kita, jadi jangan sampai nanti orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa, kita juga jadi ikut-ikutan berbuat dosa. Kapan kita berbuat dosa? Karena kita marah sama mereka, kemudian kita balas, kita cari tahu rahasia mereka, kita umbar di mana-mana rahasia mereka, akhirnya yang terjadi seperti itu. Oleh sebab itu hari ini, hai para ladies, jadilah para wanita yang bijaksana, wanita yang kuat di dalam Tuhan, supaya senantiasa ada serangan-serangan omongan yang datang ke dalam hidup kita, kita tetap akan kuat terus di dalam Tuhan, karena saya percaya setiap hidup saudara dan saya, kalau kita berakar terus dalam firman Allah, saudara dan saya pasti akan menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Bagaimana saudara akan menjadi wanita yang luar biasa kalau saudara tidak tahan daripada serangan-serangan orang menyerang? Akhir-akhir zaman ini saudara, akhir zaman ini akan ada banyak serangan-serangan yang lebih hebat. Akan ada banyak gosip-gosip yang lebih hebat yang akan menyerang kita. Tapi kalau saudara tetap menjaga tentang pengajaran Yesus dalam hidup saudara dan saya, kita tetap kuat, mau omongan apapun, mau bicara apapun, saya percaya saudara dan saya akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Firman yang sudah menjadikan kami kuat, di mana Engkau yang mengajarkan kepada kami, supaya kami tidak boleh menghakimi orang-orang lain. Ada banyak memang Tuhan, orang-orang yang kami jumpai, jikalau mereka berbuat salah, tapi kami belajar untuk menahan setiap perkataan kami, supaya kami tidak menjudge mereka, karena penghakiman datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan, hari ini juga ketika ada orang yang suka berbicara tentang masa lalu kami, tentang perbuatan-perbuatan yang salah yang pernah yang kami buat pada waktu yang lalu, Tuhan kami belajar untuk menyikapi hal ini dengan sebuah kedewasaan. Sehingga hari ini Tuhan kami harus bisa menjaga setiap tindakan langkah hidup kami, supaya Tuhan kami tidak melangkah pada sisi yang salah. Supaya orang tidak menceritakan tentang kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa semuanya ketika orang menceritakan itu, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam setiap hidup kami untuk menjadikan kami dewasa. Sehingga sesuatu itu kami melihat dengan kacamata positif Tuhan, bukan dengan kacamata negatif. Dan ketika kami alami seperti itu Tuhan, kami tidak akan pernah membalas yang jahat itu dengan yang jahat Tuhan. Tapi kami tetap akan mendoakan dan kami akan membuktikan bahwa hari ini kami tidak lakukan hal seperti itu lagi. Tuhan, hamba berdoa khususnya para ladies pada malam hari ini. Kami manusia yang tidak sempurna, ada hal-hal yang lalu yang kami buat, yang menyakiti hatimu, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga hari ini ada ucapan-ucapan yang keluar dari sanak keluarga kami, kerabat kami Tuhan, tentang hal-hal
yang pernah kami kerjakan di masa yang lalu. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami, supaya hari ini Tuhan kami tidak terjerumus lagi dengan hidup kami yang lama. Tuhan jadikan para ladies ini wanita-wanita yang hebat, menjadikan wanita-wanita yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan melalui hidup mereka Tuhan, mereka akan menceritakan tentang Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, Yesus yang mulia. Dan di dalam setiap hidup mereka Tuhan, mereka akan banyak menarik para wanita-wanita, para suami-suami mereka, anak-anak mereka, kerabat mereka Tuhan, untuk datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati Tuhan untuk Ladies Devotion ini, Ladies Devotion di seluruh dunia ini Tuhan, biar Tuhan memberkati. Memberkati juga Tuhan ladies yang sedang masalah, persoalan, sakit, penyakit. Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.